Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Hukum dasar kimia biasanya di kelas 10. Iodin direaksikan dengan O2 menghasilkan hidrogen iodida. Sebentar. Oh, bukan O2 ya, maaf ya. Dengan hidrogen H2 dong. Setarakan. Dia 10 gram, hasilnya 2,5 gram. Ada yang namanya hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Karena sesudah reaksinya 2,5, maka ini yang bereaksi juga 2,5 gram. Artinya massa zat yang tidak bereaksi adalah 10 tambah 10 dikurang 2,5. Berarti yang C. Next. Ca berbanding S 5 berbanding 4. Si Ca-nya ada 10 gram, si S-nya ada 9 gram. Nah, salah satu pasti habis bereaksi atau dua-duanya. 5 berbanding 4 ini dong yang habis 10 gram. Artinya dari 5 ke 10 dia dikali 2. Maka si 4-nya juga dikali 2 juga, jadilah 8. Akhirnya si CaS itu adalah 10 tambah 8, berarti 18 gram. Itulah zat yang terbentuk, 18 gram. Next. SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan SO3. Setarain kanan 3 O-nya, S-nya udah 1, berarti biar jadi 3 ini setengah. Kalikan 2 ya, biar nggak ada pecahan. 2 SO2 tambah O2, 2 SO3. Ada yang namanya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume untuk reaksi gas. Ini semua gas. Artinya perbandingan volumenya sesuai dengan koefisien 2 banding 1 banding 2. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume untuk reaksi gas. Makanya sebelum bab ini kita harus bisa penyetaraan reaksinya. Next. Fe berbanding S itu 7 berbanding 4. Artinya si 7 itu kepunyaan Fe, si 4 itu kepunyaan si S. Nah, FeS sendiri yang terbentuk itu adalah 4,4 gram. Si Fe berapa? Perbandingan aja. Yang ditanya per, yang diketahui gabungannya 7 tambah 4. Per yang diketahui kali nilainya 7/11 kali 4,4. 4,4 dibagi 11 0,4. Maka hasilnya adalah 2,8 gram. Ya udah, S itu sisanya aja. 2,8, 1,4, 1,6 gram. 2,8 dan 1,6. Ini masalah bab rasio di kelas 6 SD. Next. Senyawa 1 si A berbanding si B itu adalah 60% berbanding 40%. Artinya 3 banding 2 ya. Kiri kanan dibagi 20%. Yang kedua, A banding B-nya 50% berbanding 50%. Berarti 1 banding 1. Untuk B tetap, massa B tetap, biar B-nya sama, ya udah ini kalikan 2, jadinya 2 banding 2. Nah, B udah sama, berarti perbandingan A-nya adalah 3 banding 2. Ya. Next. Kita setarakan
Kalau hidrokarbon gampang penyetaraannya. Intinya O-nya terakhir karena O ada di senyawa unsur, gampang menyesuaikannya. C kiri ada 3, kanan 3. H kiri 8, kanan harus 8. Maka ini O-nya 6, O-nya 4, jadi harus 10. Biar 10 ini 5. Untuk setiap liter gas propana, nah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Koefisiennya 1:5. Kalau dia 1 liter, maka si oksigennya 5 liter. Karena perbandingannya 1:5. Next. Setiap 1 liter gas nitrogen, kalau udah gas dia diatomik ya, N2. Bereaksi dengan gas oksigen. Oksigen gas. Diatomik juga. Kita nggak tahu nih oksida nitrogen yang mana. NXOY aja. Gas nitrogen 1 liter, oksigennya 2,5 liter. Menghasilkan 1 liter NXOY. Kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume untuk reaksi gas. Maka koefisiennya di sini 2,5 atau 5/2 dong. Di sini N ada 2. O itu 5/2 kali 2 ada 5. Artinya ini adalah N2 karena koefisien benar. O5 sesuai dengan jumlah atom kiri. Di nitrogen pentaoksida C. Next. Ini udah belum apa namanya setara ya. NH3O2 NO2 tambah H2O. Kita lihat H-nya di kiri ganjil, di kanan genap. Kita genapkan aja. Ini 2, ini 3. Hanya udah samaan. Nitrogen ada 2. Oksigen di sini 4, di sini 3. Maka jadi 7/2. Karena 7/2 kali 2 adalah 7. Kemudian dia gas amonianya 4 liter. Kebetulan nih, biar nggak ada pecahan, kita kalikan semua dengan 2. 4NH3 tambah 7O2 menghasilkan 4NO2 plus 6H2O. Kalikan 2. Ini 4 liter. Maka oksigennya adalah 7 liter. Ingat, udara itu salah satu komponennya emang oksigen. Artinya selain oksigen, udara itu mengandung banyak gas lain. Nah, si 7 liter itu yang 20% itu adalah 7 liter. Kita mau mencari volume udara, bukan volume oksigen. Kalau oksigennya 20%, si udara penuhnya itu 100% dong. Artinya dari 20% ke 100% dia dikalikan 5. Maka si 7 juga kalikan 5. Masalah rasio 7 kali 5 35 liter. Kalau udaranya 20%, kalau oksigennya 20%, maka udaranya 100%. Udara 7 liter, oksigen 7 liter, maka udaranya 35 liter. Next. Glukosa dibakar, artinya direaksikan dengan O2, menghasilkan CO2 dan uap air H2O. Karbon dioksidanya 26,4 gram. Uap airnya 10,8 gram. Glukosanya 18 gram. Ada hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya si X itu, artinya massa kiri itu sama dengan massa kanan. Maka X itu adalah 26,4 yang kanan tambah 10,8 dikurang yang kiri 18. Berarti 3637,2 kurang 18.
17,2, 19,2 gram. Itulah massa oksigen yang telah bereaksi dengan glukosa. Next, Fe banding S itu 7:4. Salah satu pasti habis atau dua-duanya habis. Ini sepertinya sebentar. Oh, ini 2 gram ya. Ini ada 2 gram. Maka ini kayaknya ini ya S-nya yang habis. Ini kan 4/2 itu kali setengah. Maka si Fe juga harus dikali setengah. 7 dikali setengah itu adalah 3,5 gram. Maka si Fe-nya 3,5 gram yang bereaksi. Aslinya 15 ya. Si belerang yang habis, FeS yang terbentuk 3,5 tambah di 2, 5,5 gram. Artinya si Fe bersisa. Sisanya 15 kurang 3,5 ya. Next. Nah, ini agak panjang. Aku akhirkan aja yang itu. Space nih salah ini. Bentar, aku tukar dulu karena space-nya butuh panjang ini. C4. Ini hidrokarbon kita setarakan CO2 tambah H2O. C-nya ada 4, H-nya ada 10, O-nya di sini 8, di sini 5, berarti 13/2. Karena 13/2 kali 2 adalah 13. Ini 5 liter. Gas butananya berapa? Bentar. 5 liter agar semua gas. Yang ditanya si oksigen. Kalau ini 5 liter, artinya 1 kali 5. Ini juga ini kan dikali 5 nih. Ini berapa oksigennya? Kali 5 juga. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. 13/2 kali 5, 65/2, 32,5 liter. Karena butananya itu 1 liter. Ini kan kalau nggak ada angka ini artinya 1 kali 5 biar jadi 5 liter. Maka kanan juga CO2 harus kali 5. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ini aku taruh di bawah. SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan SO3. Kita setarakan. Berarti ini setengah. Kalikan 2 biar nggak pecahan. 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Belerang dioksida itu 100 ml. Oksigen 150 ml. Ininya 80 ml SO3-nya. Hitunglah volume SO2 dan O2 yang sudah bereaksi. Nah, yang jadi patokan hasil reaksinya. Artinya si O2 yang bereaksi itu, ini kan yang bereaksi ya ini 80 ml. O2 kan 1 banding 2, 40 di sini berarti. Biar jadi 1/2. Ini koefisiennya sama-sama 2, maka dia 80 ml. Itu yang bereaksi. Sisa 100 kurang 80, 20 ml. 150 kurang 40 karena yang bereaksi cuma 40. 110 ml. Itu sisa. Karena yang bereaksi adalah yang ini nih, baris ini. Hasil reaksi harus jadi patokan. Dan dia di bagian reaksi harus 2/1/2 sesuai dengan koefisien. Nah, ini jadi terakhir kita kerjakan. Ini butuh kalkulator biar lebih cepat nanti perbandingannya ya. Senyawa 1
Kan 53,65% si klorinnya. Berarti yang lainnya itu sisanya. Ini 53,65%, sisanya itu berarti 46,35%. Yang pertama si klorin ya, yang ini yang klorin. Yang kedua 49,10%, sisanya berarti 50,90%. Yang ketiga itu 43,56%, sisanya 56,44%. Yang keempat dia 27,84%, maka sisanya adalah 72,16%. Nah, kita bagi aja ini biar kita lihat nilai perbandingannya. 53,65 dibagi 46,35. Dua angka di belakang koma ini 1,16. 49,1 dibagi 50,9. Ini 0,96. 43,56 dibagi 56,44. 0,77. 27,84 dibagi 72,16. 0,39. Artinya klorin perbandingan di pertama itu 1,16 berbanding 0,96 berbanding 0,77 berbanding 0,39. Ini angka terkecilnya adalah 0,39. Kita bagi 0,39 biar di sini 1. Ingat yang kita kejar adalah bilangan bulat. 0,77 bagi 0,39 itu adalah 2, sekitar 2 ya. 1,97 ya, sekitar 2. 0,96 dibagi 0,39 2,5 dibulatkan. 1,16 dibagi 0,39 ini 3. Masih ada desimal kali 2. 6 berbanding 5 berbanding 4 berbanding 2. Itulah perbandingan masing-masing klorin. Semoga cukup jelas. Demikian.